Kembali pagi ini kita akan diberkati oleh pengajaran yang disampaikan Bapak Untung Susilo. Shalom Pak Untung, silakan Pak. Ya, shalom pagi. Terima kasih. Mari sekali lagi kita berdoa untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada hari ini semua karena kasih karunia-Mu, karena kebaikan-Mu, karena pemeliharaanmu, karena kasih-Mu yang telah Engkau curahkan buat kami. Untuk kami Tuhan boleh terus diperbarui dari hari ke hari ya Tuhan. Untuk itu biarlah Roh Kudus pagi ini kami mau menyerahkan setiap aspek kehidupan kami di dalam tangan-Mu, di dalam pimpinan-Mu. Kami mau izinkan Roh Kudus untuk pimpin kami, untuk mengajar kami, menegur kami, memperbaiki setiap kelakuan kami, agar kami terus dituntun dari kebenaran kepada kebenaran, bahkan dimampukan untuk hidup di dalam seluruh kebenaran. Biarlah Tuhan, pagi ini kami bersepakat Tuhan untuk mencari kerajaan-Mu, mencari kehendak-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami ya Bapa, dan kami mau terus mencari kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami, agar kami terus dipertajam pendengaran kami sebagai seorang murid, agar kami beroleh hikmat dan kebijaksanaan yang datang daripada firman-Mu itu sendiri. Kami diubahkan oleh karena firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang terus boleh berbicara untuk setiap kami. Roh Kudus, Engkau pakai setiap kami, untuk kami boleh Tuhan menyampaikan kebenaran kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan, boleh dihadirkan kerajaan-Mu melalui Zoom Quran di pagi ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih, selamat pagi untuk waktu yang diberikan. Ya pagi ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bicara tentang perspektif ya. Jadi Bapak Ibu, bentar ya, saya share screen. Ya, oke. Apakah layarnya sudah bisa terlihat screen? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kita bicara akan tentang perspektif ya, sudut pandang ya. Betapa pentingnya ini kita belajar tentang sudut pandang ya. Sudut pandang setiap kita ini sangat menentukan seluruh aspek kehidupan kita ya. Jadi seluruh aspek kehidupan kita ini tergantung dari sudut pandang kita. Karena sudut pandang kita ini akan menentukan pola pikir kita, akan menentukan keputusan-keputusan kita, dan ini akan menentukan seluruh aspek kehidupan kita. Karena ya keputusan kita yang kemarin-kemarin itu juga hasil dari sudut pandang kita yang kemarin ya. Kalau keputusan kita kemarin ini ya salah, dampaknya itu hari ini. Kalau ada yang tidak baik hari ini yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan kita, itu juga adalah akibat dari keputusan-keputusan kita kemarin yang salah. Maka dari itu pagi ini kita mau diperbarui sudut pandang kita ya. Apakah kita ini sudah memiliki sudut pandang yang benar untuk mengalami kepenuhan hidup yang maksimal ya, mengalami kepuasan, arti hidup yang sesungguhnya ya. Ini menjadi satu hal yang seringkali ya juga sangat dipengaruhi oleh sudut pandang setiap kita ya. Seperti apa perspektif kita ya manusia, dan seperti apa perspektif Allah. Pagi ini kita juga mau belajar ya, seperti apa perspektif yang kita pakai atau kacamata ya. Saya kasih gambar kacamata ya, kacamata kita dan kacamata Allah ya, kacamata Tuhan ya. Nah, kita mau temukan kondisi kita pagi ini. Kita ini masih pakai perspektifnya kita sendiri, perspektif manusia atau dunia, atau sudah pakai kacamatanya Tuhan Yesus ya, gitu loh ya. Kita pasti menyelaraskan perspektif kita ya dengan perspektifnya Allah ya. Karena kalau tidak demikian, kita tidak akan pernah mengalami kepenuhan hidup yang maksimal ya. Oke, nah untuk itu butuh firman Tuhan ya saudara ya. Nah firman Tuhan itu tidak secara langsung tiba-tiba ya bim salah bim mengubah keadaan kita ya, bukan sulap saudara ya.
Jadi ada orang yang kadang punya pola pikir yang salah karena punya pandangan yang salah, ya dia belum betul-betul mengenal Allah ya secara benar ya, seperti topik kita minggu-minggu ini, renungan kita ya toh. Nah, dia pikir kalau dia baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tiba-tiba keadaannya akan berubah, yang miskin jadi kaya, diberkati dan sebagainya ya. Nah, saudara, firman Tuhan sekali lagi tidak secara langsung mengubah keadaan kita, tetapi firman Tuhan itu mengubah perspektif kita, sudut pandang kita ya, akan memberikan pengaruh kepada pola pikir kita ya, karena Tuhan lebih tertarik mengubah hidup kita terlebih dahulu sebelum mengubah keadaan kita. Nah, sedangkan saudara ya, banyak orang keadaannya ingin berubah jadi lebih baik ya, tetapi mereka nggak mau hidupnya berubah. Kenapa? Sekali lagi karena perspektifnya, sudut pandangnya itu saudara ya masih pakai sudut pandangnya egonya sendiri ya, pakai sudut pandangnya dunia ya, nggak pernah bisa berubah. Nah, makanya ketika ya firman Tuhan mulai mengubah, memperbarui perspektif kita, sudut pandang kita yang salah ya, diubahkan menjadi perspektif yang benar ya, yang sesuai dengan firman, yang sesuai dengan perspektifnya Allah, melihat dari sudut pandangnya Allah ya, dan mempercayai firman Tuhan itu sebagai kebenaran ya. Ketika engkau mulai mempercayai firman Tuhan sebagai kebenaran, nah, baru saudara mulai mengenakan kacamata Tuhan, mengenakan perspektif Allah. Nah, disinilah ketika saudara dan saya semua mempercayai firman Tuhan sebagai kebenaran, maka iman itu akan mulai muncul. Kita mulai memakai kacamata iman ya, kacamatanya sudah mulai ganti saudara ya. Nah, saudara, ketika kita sudah mulai muncul iman menggunakan kacamata Tuhan, kacamata iman ini akan mengubah sikap kita. Ketika keadaan tidak benar, kita bisa tetap berespon benar. Ketika orang lain tidak benar, kita bisa mulai berespon benar, sehingga kita mulai memiliki sikap yang benar, mengubah sikap kita. Berikutnya ya, ini akan mengubah apa saudara? Pengharapan kita, karena kita sudah mengenakan kacamatanya Tuhan, melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan, dengan kacamata iman, kacamata rohani. Nah, ini perspektif kita. Ini akan menghasilkan pengharapan saudara ya. Nah, berikutnya ini akan apa? Merubah masa depan kita. Karena kembali lagi ya, sejak kita mengenakan kacamata Tuhan ya, kita mengenakan perspektif Allah, maka saudara, hidup kita akan berubah saudara. Nah, ini baru berikutnya akan mengubah keadaan kita gitu loh. Ya, makanya saudara, pentingnya kita terus belajar firman sebagai seorang murid ya, tentunya dalam kompak, dalam pemuritan ya. Seperti setiap pagi kita belajar seperti ini saudara ya, kita boleh diperlengkapi. Kita untuk apa? Menyelaraskan pola pikir kita, sudut pandang kita ini dengan sudut pandang Allah ya. Ini betapa pentingnya saudara ya. Jadi ini sebenarnya kuncinya ya. Makanya ketika kita mengenakan kacamata Tuhan ya, maka ini akan terjadi transformasi saudara ya. Oke. Nah, saudara, kenapa demikian? Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 ya, ketika kita mengenakan perspektif kita ya, apalagi pakai sudut pandang cara dunia saudara, wah ini akan menjadi serupa dengan dunia ya. Begitu dangkalnya saudara kekristenan iman kita juga, karena ya ditulis dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu ya. Saudara ya, perspektif Allah melihat ya masa depan kita, menyediakan, merancang akan masa depan kita itu jauh lebih tinggi dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita rencanakan, dari apa yang kita pikirkan saudara ya. Ya, rancangannya ya itu jauh lebih tinggi, bahkan dikatakan tingginya langit
ya, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Saudara, sudut pandang kita ini terbatas, saudara. Kalau kita masih pakai sudut pandang kita ini sebagai manusia yang terbatas, ya seringkali kita sudut pandangnya hanya sebatas fakta jasmani, hidup karena fakta dan logika, saudara ya. Sehingga ini akan saudara, betapa sempitnya kalau Anda boleh ketika kita ada di dalam tol ya, sudut pandang kita itu loh, jaraknya berapa meter kemampuannya gitu loh ya, dan seberapa tinggi. Nah, maka dari itu saudara, kita mesti mengenakan saudara, kacamatanya Tuhan yang menyelaraskan sudut pandang kita dengan sudut pandangnya Allah yang jauh lebih tinggi, tingginya lebih dari tingginya dari bumi ya, tingginya langit dari bumi, saudara. Nah, saudara, kalau saya boleh ilustrasikan ya, kalau saya pergi ke Malang, saya ada di Pare ya, itu biasa lewat Pujon kalau mau ke Malang ya, lewat Pujon, Batu dan sebagainya. Nah, itu kan melewati gunung-gunung gitu ya, lewati bukit apa gitu ya. Nah, di situ seringkali kalau hujan itu, hari gini hujan itu seringkali ada longsor, tanah longsor. Nah, kalau ibaratnya saya mau ke Malang atau ke Batu ya, saudara ya, itu kalau biasanya lewat Pujon di situ dan ada info bahwa ya di Pujon, di pertengahan situ sebelum Batu itu ada tanah longsor, saudara ya, maka diarahkan ya untuk lewat Blitar ya, bisa lewat Blitar, bisa ya, tapi memang jauh lebih jauh perjalanannya ya. Nah, karena saya nggak percaya ya, tetap ini aja sudah paling longsor sebentar aja ya toh. Saya maksa lewat Pujon, saudara ya, lewat dari Pare lewat Pujon. Nah, ketika ya saya memaksa lewat Pujon, ternyata beneran longsornya nggak longsor biasa-biasa saja ya, bahkan jalannya putus, saudara ya. Maka dari itu akhirnya saya terjebak macet, maju nggak bisa, mundur juga nggak bisa, saudara, harus pelan-pelan sampai berjam-jam. Akhirnya nggak sampai Malang, saudara ya. Nah, ibaratnya yang memberitahu ini dia siapa? Tuhan yang pakai helikopter, saudara, yang punya jarak pandang yang bisa ya, saudara, begitu jauh karena lebih tinggi, mereka berada di atas, saudara. Nah, saya berada di bawah tapi ngengkel, saudara ya. Dikasih informasi jangan lewat Pujon, tetap maksa lewat Pujon. Loh, ada longsor, ala paling sebentar ya dah. Lewat Blitar itu jauh, mesti putar lagi, wah jauh sekali. Nah, saya nggak mau pakai jalannya Tuhan, jalan Tuhan yang Tuhan sudah lihat ya, dari kejauhan naik helikopter yang ada di atas langit, saudara ya, yang bisa melihat kiloan meter di depan saya. Nah, kalau kita pakai sudut pandang seperti itu ya, kita bisa terjebak, bisa macet dan sebagainya, makanya mengalami banyak masalah, saudara ya. Nah, maka dari itu ini ya, saudara, kita mesti menyelaraskan ya sudut pandang kita dengan kacamata iman, kacamatanya Tuhan. Nah, karena jalannya Tuhan, sudut pandang Tuhan itu tingginya seperti tingginya langit dari bumi ya, demikianlah tingginya jalannya Tuhan ya. Maka dari itu saudara, kita harus punya perspektifnya Allah, melihat seperti Allah melihat, mengenakan kacamatanya Tuhan, mengenakan kacamata iman, saudara ya, yang jauh lebih tinggi, saudara ya. Oke. Nah, saudara, dalam hal ini ya, ada 3 pertanyaan penting untuk mengalami kepenuhan hidup ketika kita mengenakan sudut pandang dari 3 pertanyaan penting ini ya. Kita harus menyelaraskan dengan sudut pandangnya Allah dari 3 hal ini. Nah, ini juga menjadi 3 pertanyaan penting untuk mengalami kepenuhan hidup, kepuasan hidup, arti hidup ya. Kenapa orang kaya masih kurang kaya ya, pengen paling, ada enggak yang paling kaya ya, saudara ya, nggak ada habisnya, saudara. Nah, karena apa? Mereka nggak mengalami kepenuhan hidup, saudara ya. Ya, hidup dengan ambisi yang fana, saudara ya.
Kenapa demikian? Sekali lagi, karena mereka belum menemukan 3 pertanyaan, jawaban atas 3 pertanyaan ini dari sudut pandangnya Allah. Ya, pertanyaan yang pertama, who am I? Ya, siapa saya? Saudara boleh renungkan. Saudara boleh juga mulai catat. Ya, siapa toh saya ini sebenarnya? Ini bicara apa? Identitas, saudara. Nah, ternyata ya dari pertanyaan yang pertama, banyak orang nggak mengerti siapa saya. Ya, siapa saya sesungguhnya? Identitas saya yang sejati siapa? Nah, ketika seseorang mengalami krisis identitas, tidak mengenali dirinya, dia akan apa? Tertipu. Iblis akan menipu. Ya, dia bukan lagi, saudara, hidup apa kata Tuhan. Orang yang mengalami krisis identitas akan mengalami kerusakan gambar diri. Dia akan hidup dari apa kata orang, ya, apa kata dunia. Ya, jadi mengalami apa ya? Kekacauan dalam hidupnya, saudara ya. Iblis selalu menyerang identitas kita. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak menyamakan perspektif kita ya tentang siapa saya, ya, siapa saya menurut pandangan Allah, menurut perspektif Allah. Ya, Anda harus melihat diri Anda, siapa saya, siapa Anda, seperti apa Allah melihat siapa Anda. Dan apakah Anda sudah menemukan ini? Saudara, kekacauan identitas ini membawa banyak masalah, saudara ya. Masalah identitas ini membawa orang terjebak dalam perlombaan tikus, ya, mengejar signifikansi ya untuk menjadi orang yang signifikan, yang berarti, yang mengalami kepunahan hidup, ternyata menggunakan cara-cara yang tidak berkenan, yang salah, saudara. Dengan apa, saudara? Mengejar kekayaan, ya, mengejar kekuasaan, mengejar ketenaran, saudara. Karena apa? Krisis identitas, gambar dirinya rusak, kacau, saudara. Nah, ini karena apa? Karena tidak menggunakan sudut pandang Allah dalam melihat dirinya. Ya, sehingga saudara bahkan hari ini melahirkan apa? Generasi Kristen kultural yang pernah saya bahas, saudara ya, yang secara rohani adalah orang Kristen, ya pelayanan dan sebagainya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari ya seperti orang dunia, orang sekuler yang punya pandangan, ya pandangan dalam hidupnya itu menggunakan prinsip ya sinkretisme, ya, jadi percampuran antara panas dan dingin seperti di dalam kitab Wahyu, ya, yang mencampur adukan antara kaidah-kaidah dunia dengan Alkitab, saudara, yang sebenarnya tidak pernah bisa disatukan, saudara, yang tidak pernah bisa dicampurkan. Inilah yang menghasilkan generasi apa, saudara? Kristen suam-suam atau Kristen kultural. Allah memuntahkannya. Kenapa? Mengkompromikan semua, ya. Nah, ini kenapa? Kembali itu juga karena masalah identitas, saudara ya. Nah, ini akibat kurangnya pemuridan, saudara ya. Karena tidak adanya pembapaan. Ya, mungkin bisa jadi dari usia di awal 05 tahun, 12 tahun di usia emasnya, dia tidak pernah diberi identitas yang benar ya oleh kedua orang tuanya. Ya, sehingga ketika dia bertemu mulai umur 13 tahun, kacau, saudara. Pengennya ya banyak anak-anak SMP ini, wah sekarang sudah ya, makanya kami berusaha untuk menolong ya anak-anak muda, saudara ya. Nah, pertanyaan kedua bicara tentang why am I here. Jadi ini bicara purpose, bicara tujuan. Ya, kenapa aku ada? Kenapa aku diciptakan? Ada hari ini, ada di sini. Ya, apakah saudara juga menemukan? Ya, kenapa Anda diciptakan ada di dunia ini? Ya, ini bicara purpose, saudara, bicara tentang tujuan. Nah, banyak orang juga, saudara, nggak menemukan jawaban ini. Ya, kalaupun dia punya tujuan hidupnya, ya bukan digerakkan dari sudut pandang Allah, dari tujuan-tujuan Allah, dari rancangan-rencana Allah, saudara. Tetapi hidupnya digerakkan oleh tujuan apa? Materi, tujuan kembali kekayaan, saudara, kesuksesan, mengidap penyakit sukses, menginginkan sesuatu yang lebih baik dengan standar yang lebih tinggi, tetapi setelah tercapai menginginkan yang lebih tinggi lagi, dan lebih tinggi lagi, saudara. Ya, kenapa? Karena hidupnya digerakkan oleh tujuan-tujuan materi,
yang duniawi, yang syarat dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup untuk menikmati kenikmatan. Nah ini saudara, ya. Nah, ketika ini tidak menggunakan sudut pandangnya Allah tentang tujuan dan hidupnya tidak digerakkan ya oleh tujuan-tujuan Allah, saudara, maka kacau, saudara. Tidak akan pernah mengalami kepenuhan. Kembali kenapa? Sudut pandangnya, perspektifnya, pakai perspektif dunia. Nah ini juga akibat sekali lagi kurangnya pemuridan, saudara. Jadi makanya kita terus dengungkan ini ya, untuk menjadi murid dan punya bapak rohani, punya pemurid ya, bersama dengan kompak ya. Yang ketiga, pertanyaan yang penting, yang ketiga selain bicara identitas, tujuan, dan ketiga adalah potensi. What can I do? Apa yang bisa saya lakukan hari ini? Ya, banyak orang, saudara, setiap kita ini sebenarnya Tuhan kasih potensi yang maksimal, yang luar biasa. Wong kita diciptakan segambar dengan Allah, ya, Allah yang kreatif, Allah yang luar biasa, saudara ya. Nah, tentunya dalam setiap kita Tuhan kasih potensi, Tuhan kasih talenta, bakat, kemampuan, karunia. Ya, tetapi banyak orang nggak menemukan dan tidak mengasah, ya, sehingga mereka nggak ngerti what can I do, apa yang bisa saya lakukan hari ini. Ya, nah, makanya kita perlu menemukan sudut pandang Allah untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Nah, saudara, bicara tentang identitas, saudara, kita harus diubahkan sudut pandang kita, bukan apa kata orang, bukan apa kata dunia, tetapi kita mau hidup untuk mengenal siapa saya dari apa kata Tuhan. Nah, kata Tuhan, ya, apa kata Tuhan tentang saya? Firman Tuhan katakan, saya adalah anak Allah, saya adalah ciptaan yang baru. Ya, kita sudah mengalami transformasi karena setiap kita yang ada dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baru, dan Allah mau kita ada di dalamnya, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang baik, saudara ya. Nah, apa kata Tuhan tentang saya? Saya adalah terang dan garam. Saya adalah siapa? Gambar Allah. Saya serupa Kristus. Ya. Kenapa kita tidak mengenali identitas kita yang sejati? Karena kita belum mengenal Allah dengan benar. Nah, ketika kita semakin mengenal Allah dengan benar, ya, berjumpa dengan Tuhan dan mengenal Allah dengan benar, kita akan semakin mengenali diri saya, siapa saya, karena kita adalah gambar Allah. Ya, maka dari itu identitas adalah siapa saya, dan siapa saya menentukan sudut pandang saya terhadap diri saya, menentukan sikap saya, dan menentukan setiap tindakan saya, ya, perkataan dan perbuatan saya, ya, itu juga ditentukan dari cara pandang saya terhadap siapa saya. Dan saya pagi ini mengatakan bahwa saya mau hidup dari apa kata Tuhan, dan apa kata Tuhan tentang saya. Saya adalah anak Allah, saya adalah ciptaan yang baru, saya adalah terang dan garam, saya adalah gambar Allah yang serupa dengan Kristus. Sepakat dalam hatimu, mari katakan amin. Ya, nah, saudara, untuk itu, saudara, ya, kita adalah diciptakan untuk menjadi penyembah dengan identitas kita sebagai anak Allah, sebagai ciptaan yang baru. Ya, kita mau menjadi worshiper, menjadi penyembah. Nah, penyembahan itu, worshiper itu bukan hanya nyanyi aja ya, saudara ya, bukan hanya memuji Tuhan saja, tetapi dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, seorang worshiper, ya, penyembah itu, ya, yang diminta, yang dimau Allah, yang dimau Bapa, ya, adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa, saudara? Kita mesti, ya, menyembah dalam roh dan kebenaran itu lewat sikap, perkataan, perbuatan kita, ya. Jadi banyak orang kalau di gereja nyanyi luar biasa, nyembah Tuhan, wah, wis, tapi beda
ketika berada di rumah, ketika berada di tempat pekerjaan, tidak menunjukkan sebagai penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Kenapa Allah menginginkan dan harus menyembah dalam roh dan kebenaran? Ya, siapa yang kita sembah itu akan sama seperti siapa yang kita sembah kita ini, ya. Nah, kalau kita menyembah Allah yang adalah kasih, maka saudara, ya kita akan menjadi segambar dengan Allah yang adalah kasih. Maka kita akan mengekspresikan kasih, saudara, ya. Ya, kalau kita menyembah berhala tergantung. Kalau kita uang sudah menjadi berhala, kita menyembah uang, maka kita akan memiliki sifat karakter seperti uang. Uang sifatnya gimana? Sombong, jahat, ya, egois, mementingkan diri sendiri. Ya, maka dari itu, saudara, Allah mau kita menjadi worshiper, menjadi penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Ya, ini perspektif Allah. Nah, saudara, kita mesti tahu, ya, bahwa tujuan Allah, ya, kita diciptakan. Why I'm here? Kenapa saya ada? Kenapa saya diciptakan? Allah menciptakan segala sesuatunya itu ada tujuannya. Nggak ada sesuatu yang diciptakan Tuhan yang sia-sia, yang nggak ada tujuan, dan semua diciptakan baik, ditulis dalam Kejadian, termasuk manusia. Nah, kita diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Sebelum Anda mengerti ini, sebelum Anda mengenakan sudut pandang Allah bahwa Allah menciptakan setiap kita untuk kesenangan Tuhan, bukan untuk kesenangan kita, ya saudara, jangan salah. Di dalam Wahyu 4 ayat 11 dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan, saudara. Ya, berapa banyak, ya, kita beribadah, kita melayani, kita melakukan pekerjaan yang baik untuk kesenangan kita, bukan untuk kesenangan Tuhan, saudara, supaya kita diberkati, supaya saya hidupnya jadi lebih baik untuk kesenangan saya. Nah, saudara, ini satu sudut pandang yang harus dirubah, saudara, ya. Karena kita diciptakan, sekali lagi, Allah menciptakan segala sesuatunya, ya, itu untuk kesenangannya. Untuk apa? Supaya Allah yang menerima pujian dan hormat dan kuasa melalui kita, karena kita sekali lagi adalah worshiper, kita adalah penyembahnya Allah. Amin, saudara. Ya, nah, saudara, seringkali kita terbalik. Maka dari itu, sebagai worshiper, penyembah Allah, diciptakan untuk kesenangan Allah, ini tujuan kita. Maka kita, apa yang harus kita lakukan? Maka apapun yang kita lakukan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk dirimu, bukan untuk gerejamu, tetapi kamu lakukan sepenuhnya, ya, bukan untuk pemimpinmu, tetapi untuk Tuhan, karena Anda diciptakan untuk kesenangan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Dia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukannya sebagai bagimu sebagai upah. Kristus adalah siapa? Tuhan, dan kamu hambanya. Ya, jadi jangan terbalik, jangan suruh-suruh Tuhan untuk memberkati. Kok tidak dijawab doaku Tuhan? Kok tidak berhasil Tuhan? Kok seperti ini Tuhan? Ya, nah, saudara, sekali lagi, Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Ya, Kolose 3 ayat 23, 24 ini firman Tuhan, ya. Nah, saudara, kita ada untuk kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Amin, saudara. Apakah Anda, ya, merasakan bahwa hidupmu hari ini untuk kepentingan Tuhan atau untuk kepentinganmu? Atau Tuhan, ya, buat suruh-suruh untuk kepentinganmu? Ya. Nah, saudara, hati-hati. Ya, sudut pandang kita ini yang harus diubahkan. Kalau ingin keadaanmu berubah, hidupmu berubah, ya, kita ada untuk mengharumkan dan memuliakan nama, bukan ketenaran kita. Ya, maka dari itu, saudara, di dalam apapun yang kita lakukan, kita mesti punya hati yang murni untuk kesenangan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ya, bukan supaya kita lebih dikenal lebih dan sebagainya. Kita mesti harus memiliki hati yang murni, saudara, ya, hati yang benar, ya, yang dimulai dari sudut pandang yang benar. Oke, nah, setiap kita, saudara,
apa yang kita lakukan. Setiap kita diciptakan memiliki tujuan dan potensi untuk memuliakan Sang Pencipta. Dalam Wahyu 4:11 tadi dikatakan, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Sekali lagi ya saudara, siapa yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa? Ya Allah sendiri menciptakan, saudara. Ya, saudara, saya kasih di slide ini gambar bangku, ya, kursi. Saudara, kursi ini diciptakan. Itu ada tujuannya. Dan kursi ini punya potensi, punya kekuatan, saudara, ya, punya kemampuan untuk diduduki tujuannya, ya. Nah, saudara, kalau kursi ini ya diduduki, ya, dirancang, didesain sedemikian rupa, ini mampu untuk diduduki ya dengan berat badan sampai 150 kilo, katakan seperti itu, ya. Maka kursi ini ketika diduduki akan menahan beban 100 kilo sampai 150 kilo. Dan kalau orang yang duduk ternyata memang beratnya 130 kilo, sekalipun dengan beban yang berat, kursi ini sudah didesain, dirancang dengan potensi, kemampuan, dengan tujuan untuk diduduki. Maka kursi ini akan apa, saudara? Berarti. Kursi ini berarti mengalami kepenuhan. Kenapa? Karena dia harus menanggung beban. Ketika menanggung beban diduduki, maka kursi ini berarti. Ya, orang depresi dimulai ketika hidupnya merasa tidak berarti, saudara. Tapi kursi ini sekalipun menanggung beban, ya, dia berarti sesuai dengan tujuannya dan berfungsi, saudara. Nah, bayangkan kalau kursi ini banyak ditata di gereja. Ya, ada kursi yang diduduki dan ada kursi yang tidak diduduki. Ya, nganggur, saudara, ya. Ya, saudara, demikian, saudara. Diciptakan kursi untuk diduduki. Kalau tidak diduduki, tidak dipakai untuk duduk dan kosong, saudara, ya, kursi-kursi yang kosong itu ya nggak berarti, saudara, ya. Tapi kursi yang diduduki itu ya sekalipun dia menang, dia berarti, dia berguna, dia berfungsi sesuai potensinya, ya. Nah, saudara, ketika kursi ini dibuat, ya, diduduki, ada orang duduk bahkan ya 165 kilo, ternyata kuat kursi ini. Wah, kursi ini kuat, ya. Ya, kursi ini kuat. Ketika kursi ini memberi manfaat sekalipun dengan beban yang berat, bahkan kualitasnya begitu luar biasa karena potensi dibuat dari kayu jati yang bagus, ya, saudara. Berikutnya, siapa yang dipermuliakan, yang dipuji? Ya, yang menciptakan produksi kursi ini buatan mana ya, kok bagus, kuat, ya, dan sebagainya. Oh, Jepang dan sebagainya. Maka pembuatnya, ya, penciptanya, ya, mendapatkan apa? Diharumkan. Wah, saya mau beli juga kursi ini. Nah, saudara, yang seperti ini contoh, saudara. Demikian hidup kita, saudara dan saya. Saudara dan saya diciptakan lebih dari kursi ini, punya potensi yang luar biasa. Ini benda mati, saudara, ya. Nah, saudara dan saya punya potensi yang luar biasa, punya bakat, talenta, karunia, kemampuan, kekuatan yang Tuhan beri, ya. Nah, kalau kita pakai dan kita mau menanggung beban, yang jadi problem seringkali orang nggak mau nanggung beban, hanya maunya ada sebagai orang Kristen kayak kursi di gereja, ya. Saudara, nggak mau nanggung beban, sehingga apa? Potensi Anda yang nggak keluar, nggak ada gunanya, hanya sekedar ada aja, ya. Maunya dilayani, bukan melayani. Nah, ini, saudara, ya. Makanya nggak pernah menemukan kepuasan arti hidup. Nah, Tuhan beri kita kekuatan atau kemampuan, ya, bakat, talenta, karunia. Ini yang disebut potensi, ya. Di dalam Ulangan 8 ayat 18, ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan, ya, untuk memperoleh kekayaan. Jadi Tuhan tidak memberi kekayaan, saudara. Yang Tuhan beri kekuatan dan disediakan bahannya, saudara, ya. Nah, pohon itu, kayu jati itu yang ditanam, ya, sampai puluhan tahun yang sudah tua, itu disediakan Tuhan. Nah, dengan bakat, talenta, karunia, kemampuan, ini yang disebut kekuatan, saudara. Ketika dibuat kursi, ya, contoh yang sederhana, menjadi kursi, saudara. Ketika kursi itu
ya punya kekuatan, saudara ya, punya kemampuan, ya dari apa? Dari manusia yang mengelola, menciptakan ini, disediakan bahan dan kemampuan loh, sama Tuhan. Tuhan beri ini loh, saudara. Nah, saya percaya setiap kita punya kemampuan, ya, yang disebut potensi ini. Maka dari itu, ketika ya kita mengelola semua itu, ya, dengan kemampuan, bakat dan talenta kita, dan memberi manfaat kepada orang, menjawab kebutuhan banyak orang, ya, memberi keuntungan kepada banyak orang, saudara, maka uang itu datang untuk memberi nilai, membayar itu, saudara. Jadi kita akan apa? Dikejar uang, dikejar kekayaan, saudara. Ya, nah, maka dari itu, saudara, kalau kita betul-betul memahami sudut pandang Allah tentang siapa Anda, tentang apa tujuan Anda, ya, tentang apa yang Anda lakukan, saudara, ya, nama Tuhan itu dipermuliakan, saudara. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, ya. Bukannya uang jadi kepala, engkau jadi ekor, tetapi engkau menjadi kepala dan uang akan menjadi ekor. Karena nggak ada yang salah dengan uang, ya. Uang adalah hamba yang baik kalau Anda menjadi tuan, tetapi uang akan menjadi, ya, saudara, kepala yang jahat, ya. Kalau kita jadi ekor, kita akan menjadi hamba uang, ya. Kita akan menjadi semakin jahat, semakin egois, ya, saudara. Pada saat, maka dari itu, ya saudara, pada saat bakat, talenta, karunia atau kemampuan bertemu dengan kebutuhan orang banyak, disitulah tujuan hidup Anda ditemukan dan Anda mengalami kepuasan hidup. Amin, saudara, ya. Jadi hidup yang berbuah, ya, hidup yang berbuah itu memberi banyak manfaat kepada banyak orang, ya, karena Anda tahu siapa Anda, ya. Jadi kita terus mau memberi manfaat lewat bakat, talenta, karunia, kemampuan, bukan untuk mencari keuntungan untuk kita, tetapi kita memberi keuntungan untuk orang lain. Dan ketika lewat bakat, talenta, karunia, kemampuan, kekuatan yang Tuhan beri, ya, kita ini bertemu dengan kebutuhan banyak orang, menolong banyak orang, menjadi berkat buat banyak orang. Disitulah tujuan hidup Anda ditemukan, disitulah Anda mengalami kepuasan hidup. Ketika Anda hidup memberi buah, hidup yang memberi buah artinya memberi banyak manfaat kepada banyak orang, ya. Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin, saudara, ya. Nah, inilah kita siapa? Adalah murid Kristus yang memberi buah, ya, yang memberi manfaat kepada banyak orang yang setiap potensi. Dengan demikian, ya saudara, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, ya. Kita ada untuk kesenangan Tuhan, ya. Tapi saudara, ya, oke, ini saya kemarin tulis ini, saya buat sebuah untuk ini, ya, saya sering kali buat kata-kata seperti ini. Saudara, pohon mangga, ya, berbuah bukan untuk dirinya. Pohon mangga berbuah lebat pun bukan untuk dirinya, tetapi untuk dipetik, dinikmati, dan memberi manfaat kepada orang di sekitarnya, bahkan untuk orang yang, ya, lain, untuk banyak orang. Meskipun saat berbuah lebat, pohon itu, ya, bebannya pasti lebih berat, ya. Pohon itu ketika berbuah, apalagi berbuah lebat, dia harus menanggung beban yang lebih berat. Betul ya saudara, ya. Saat berbuah lebat, pohon itu harus menanggung beban yang lebih berat. Tetapi dia rela ketika dia melihat, ya, buah yang dia hasilkan itu dinikmati manisnya oleh banyak orang, memberi manfaat, ya, kepada banyak orang, dan membawa orang senang makan buah itu. Wah, pohon ini luar biasa, mangga ini, saudara. Sang pencipta itu dipermuliakan, ya. Maka sekalipun dia menanggung beban, saudara, pohon mangga itu dia rela, bahkan bersuka cita, dia mau tetap berbuah pada musimnya di tahun depan. Inilah arti kepuasan hidup dan mempermuliakan Tuhan. Amin, saudara. Saudara, kita bisa merasakan dan menemukan kepuasan atau kepenuhan hidup kalau kita bersedia menanggung beban.
Ya, ini harus betul-betul kita pakai sudut pandang Allah. Kristus pun harus menanggung kayu salib. Yesus makanya ngomong, jikalau kamu tidak menyangkal diri dan pikul salib, menyerahkan segalanya ya kepada Tuhan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Saudara, ya Yesus lakukan itu sampai mati di atas kayu salib. Karena dia tahu siapa dirinya, karena dia tahu dia harus turun ke dunia untuk apa? Untuk misi Bapa. Dia tahu apa yang dia lakukan. Ya, dia harus mati di atas kayu salib untuk menanggung beban semua dosa kita. Ya, luar biasa. Maka saudara dan saya adalah gambar Allah yang serupa dengan Kristus. Dan satu hal yang perlu Anda camkan, Anda hanya dapat menghargai beban yang hari ini mungkin Anda harus pikul jika Anda memahami siapa Anda, apa tujuan Anda, dan potensi Anda. Amin, saudara. Ya, makanya kalau Anda hari ini ya ada beban, saudara, ya Anda jangan bersungut-sungut. Anda mestinya apa? Bersyukur, saudara. Kita mesti bersyukur. Ya, saya mengambil tanggung jawab ya dalam pelayanan pergerakan pria sampai hari ini. Ada beban, ya, ada tanggung jawab, ada beban, saudara, pasti. Ya, mesti kemana, mestinya bukan gini, mesti begini, yang mesti menolong, yang mendoakan ini, saudara. Ya, secara daging, saudara, ya, memang berat, saudara. Ya, harus menanggalkan diri, harus berkorban dan sebagainya, saudara, sepenuh hati. Kenapa mau? Kenapa tetap bersyukur? Kenapa tetap antusias? Karena saya memahami siapa saya. Karena saya tahu apa tujuan Allah. Saya untuk kesenangan, untuk menyembah Dia, untuk serupa dengan Kristus. Dan saya punya potensi, karunia yang Tuhan beri, Roh Kudus ada di dalamku. Saya kembangkan potensi, saya latih, saya belajar untuk memberi manfaat, menolong kepada banyak orang. Sebagai bapak, sebagai suami, ya, sebagai owner dalam perusahaan saya bersedia menanggung beban. Ya, seperti pohon mangga itu tadi, untuk memberi manfaat kepada banyak orang, untuk dipetik, dinikmati manisnya. Ketika kita lakukan itu, saudara, orang akan melihat Yesus, mengenal Yesus lewat hidup kita. Itulah artinya engkau menjadi saksi Kristus. Saudara, saya ilustrasikan lagi. Biji kopi, ya, hari ini saya sedang juga belajar berjualan biji kopi, saudara, ya. Nah, saya pesan di sebuah di Solo 3 seorang yang membuat kopi dengan handmade, ya. Itu membuat kopi wine, keluar aroma wine yang begitu wangi. Ya, ini kualitas ekspor. Orang ini pernah bekerja di Gedung Putih, ya, yang khusus untuk buat minuman-minuman termasuk kopi seperti ini. Nah, dia punya pengalaman ini 15 tahun. Pulang ke Indonesia, dia produksi, dia buat ini, saudara. Nah, saya pernah ketemu karena ini anak Tuhan. Saudara, hari ini saya pesan 100 gram biji kopi, ya, yang sudah di roasting, ya, diproses, ya, 2 bulan prosesnya, ya, saudara, difermentasi sampai keluar aroma wine ini, ya, alami, ya, bukan pakai esen, saudara, ya. 100 gram itu harganya 25.000, saudara. 100 gram. Padahal untuk bikin espresso, kopi espresso, saudara, ya, itu butuh cuma 12 gram sampai 15 gram. Jadi sekitar antara 3.000-an lah kalau digenapkan. Nah, kalau biji kopi 100 gram itu 25.000. Tetapi untuk bikin espresso 12 gram dari biji kopi yang harganya 3.000 itu, ketika dikasih beban lewat mesin, diperes, saudara, ya, ditekan, saudara, jadi espresso, saudara, ya. Ini keluar sarinya, saudara. Ini potensinya, ya. Kalau ditambah air, espresso itu menjadi americano. Kalau di kafe jadi berapa, saudara? 25.000, 20.000. Ya, kalau di Starbucks bisa 50.000, saudara. 3.000 jadi 50.000. Kenapa? Diberi harga ketika diproses lebih lagi, saudara. Ya, bahannya disediakan, saudara, sama Tuhan. Ya, dan lewat potensi, bakat, kemampuan,
Ya, bahan yang diberikan ini ketika menjawab kebutuhan banyak orang, memberi manfaat lewat potensi kita. Biji kopi yang sudah diproses saja, saudara ya, itu 3.000 menjadi 25.000. Ya, katakan average-nya 30.000 lah mungkin kalau. Ya, nah saudara, ini kualitas ya, yang bagus lah ya, saudara ya. Dan demikian saudara kita. Masa kita ya nilainya kita cuma gini-gini dong. Kalau kita mau nanggung beban, saudara, kopi itu diperes, ditekan, saudara. Ya, kalau manual itu prosesnya ditekan, kalau pakai itu ya, itu akan keluar sarinnya, saudara. Ya, meskipun harus melalui proses, saudara ya. Biji ini harus di-grinder, dia dilembutkan dulu. Ya, ditekan, dikasih air panas, keluar, saudara. Nah, ini luar biasa ya. Maka dari itu Bapak Ibu, kita mesti punya sudut pandang. Nah, seperti Allah. Manusia seringkali menyalahkan Allah, menyalahkan Tuhan ketika tidak memiliki sudut pandang. Kenapa? Karena keadaannya. Saya kurang apa Tuhan? Ya, mengalami banyak hal, kegagalan dan sebagainya. Amsal 19 ayat 3 dikatakan dalam terjemahan B, saudara, manusia merugikan diri sendiri oleh kebodohannya, kemudian menyalahkan Tuhan atas hal itu. Ya, ini yang terjadi, kondisi yang ada. Maka saudara, ini ada sebuah post statement yang luar biasa. My workstation is my worship station. Tempat di mana saya bekerja, tempat di mana saya melayani, disitulah tempat saya menyembah. Dimanapun kita ditempatkan, kita diberikan yang terbaik. Ya, berikan yang terbaik. Ya, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Itulah ibadahmu yang sejati. Kalau kita lakukan ini, saudara, banyak orang akan mengenal Yesus lewat hidup. Ya, karena kita memberi manfaat dan kita punya pemikiran bahwa my workstation is my worship station. Karena saya adalah worshiper. Karena saya diciptakan untuk tujuan kesenangan Allah. Karena Tuhan sudah memberikan saya kekuatan, kemampuan, potensi itu, bakat, talenta, karunia, dan saya mau pakai bukan untuk tujuan mendapatkan uang, tetapi untuk memberi manfaat, menjadi berkat, memberikan yang terbaik, memberi buah kepada banyak orang. Maka di situ orang akan melihat Yesus, mengenal Yesus lewat hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Biarlah Tuhan Engkau menyelidiki setiap hati kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena kasih, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh diciptakan untuk menjadi penyembah-Mu lewat karya salib. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, Kau boleh menemukan hari ini sudut pandang-Mu apakah sudah selaras dengan sudut pandang Anda, dan apakah Anda sudah menemukan siapa dirimu, siapa Anda, apa identitas-Mu yang sejati, dan untuk apa Anda diciptakan lewat setiap potensi yang Tuhan beri, dan apakah Anda sudah melakukan apapun yang Kau lakukan seperti untuk Tuhan, untuk menjadi berkat buat banyak orang, menolong, memberi manfaat, memberi keuntungan untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak lagi menyalahkan Engkau Tuhan karena kebodohan, karena ketidakmengertian kami. Biarlah Tuhan pagi ini Engkau memberikan hikmat dan pengertian, wahyu yang khusus untuk setiap kami, sehingga kami Tuhan memandang Tuhan seperti Engkau memandang dan setiap diri kami, dan setiap kondisi keadaan yang ada. Terima kasih Tuhan, percaya Roh Kudus akan menolong kami, menuntun kami, memampukan kami untuk hidup dalam seluruh kebenaran. Dan
dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.